Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini kita akan membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa Kotlin. Kita buka Android Studio-nya. Kita buat new project. Pilih empty activity. Kemudian kita penyimpanannya kita letakkan di sini. Kita buat folder baru namanya tutorial YouTube. Sudah ada, guys. Oke, klik OK. Nama aplikasinya kalkulator. Nah, misalkan yang ini kita kasih slash, biasanya otomatis kalau kedua kalinya, karena ini kita baru konfigurasi awal kali. Pada lokasinya kita paste nanti dalam folder YouTube ada folder kalkulator. Nah, ini package name ini sebenarnya nama domain. Jadi dibalik, misalnya ada saya punya domain makmun.com. Nah, itu dibalik jadi com.makmun baru nama aplikasinya. Ini otomatis biasa dari sini diambilnya. Kemudian kita pilih bahasanya bahasa Kotlin, tidak menggunakan bahasa Java. Kemudian kita IPA-nya kita pilih yang versi bawah ini. Kenapa? Karena jika kita pilihnya misalnya terlalu tinggi, bukan terlalu tinggi di sini, kemungkinan itu cuma 1%. Jadi versi Android yang bisa menggunakan aplikasi kita cuma 1%. Makanya kita gunakan yang versi yang lumayan agak lama gitu, seperti ini, atau versi yang kedua. Ini perkiraan aplikasi ini akan berjalan pada smartphone Android 99.2%. Dan kita klik finish. Yang build project kita tunggu aja sampai selesai. Ini prosesnya. Nah, dan perlu diingat teman-teman harus punya koneksi internet, karena build Gradle ini dia akan membutuhkan koneksi internet. Sebenarnya pada versi yang baru ini Android Studio dia bisa mengkonfig secara offline. Kita buka file res layout. Nah, di sininya teman-teman jangan project. Sininya pilih Android. Kita belum main ke Kotlin, kita fokus ke tampilan terlebih dahulu. Nah, root layoutnya kita akan menggunakan relatif layout. Jangan lupa teman-teman pelajari dasarnya dahulu biar kita sambil lihat tampilan. Nah, di sini kita akan menggunakan text view. Yes, text view. Nah, text view ini hanya menampilkan teks, atau bisa diartikan seperti itu. Kemudian lebarnya kita akan menggunakan kita akan menggunakan match parent. Jadi match parent itu lebarnya akan mengikuti tampilan parentnya. Kalau parentnya selebar ini, layar ini,
maka dia akan mengikuti seperti ini. Kalau wrap content itu akan menyesuaikan kontennya. Kalau kontennya cuma lebar segini, teksnya panjangnya cuma setengahnya, maka dia akan setengahnya. Itu wrap content. Bedanya match parent sama wrap content. Kemudian height-nya kita pakai wrap content, kita kasih teks. Teman-teman nggak usah tulis Android Studio, langsung aja tulis teks, nanti dia akan muncul. Misal di sini silahkan masukkan angka, dan bisa dilihat teman-teman di sini muncul. Kita rubah text size-nya, mungkin 30 dp, lumayan udah kelihatan. Kemudian style kita textile, kita bold biar tebal. Kemudian kita center horizontal, jadi nanti rata tengah secara horizontal. Kita true. Horizontal, vertikal, mungkin vertikal. Oh iya, width-nya kita pakai match parent, kita pakai wrap content. Nah seperti ini, jadi posisinya ada di tengah. Mungkin cukup. Kita kasih margin topnya sekitar 30 dp. Mungkin teman-teman bisa lebih bagus lagi masalah tampilan. Nah di sini kita akan menggunakan linear layout. Jadi ini sama seperti tampilan relatif, terus linear layout, ada juga constraint. Silahkan teman-teman explore sendiri. Jika ingin dibuatkan tutorialnya, silahkan isi di kolom komentar. Linear layout kita akan menggunakan wrap content juga. Kemudian height-nya kita wrap content, kita kasih ID-nya kita kasih apa ini, LL itu linear layout. Apa ini, operator. Ini juga perlu kita kasih ID namanya apa ini, TV awal. Buat ID silakan teman-teman lebih cocokin lagi ID-nya seperti apa. Dan linear layout ini kita akan tutup mungkin seperti ini. Kita akan isi edit text. Oh iya, edit text kita akan taruh di sini. Edit text, mungkin lebarnya match parent, kemudian wrap content, height-nya. Jangan lupa kasih ID-nya kita akan tulis ET. Nah ET ini edit text misalnya angka pertama. Oke. Kalau udah kita kasih hint. Nah hint itu hanya menampilkan tapi belum diketik. Kita pakai hardcode aja. Hardcode itu seharusnya kita di folder string seperti ini, kita isi sendiri, kemudian kita tinggal panggil. Tapi kalau secara langsung itu namanya hardcode. Masukkan angka, kemudian kita input type text. Nah type text ini gunanya apa? Nah gunanya ketika di run nanti keyboard HP kita dia akan muncul nomor angka saja, tidak ada teks. Nah, bisa kita lihat contohnya seperti ini biar teman-teman lebih paham lagi. Jika teman-teman belum ada emulatornya, karena lagi ngebuild, nanti dulu kita tunggu.
mungkin akan dibagi beberapa part untuk videonya. Kita sekarang hanya fokus di XML nya saja atau tampilannya saja. Untuk pemain Kotlin nya setelah kita masuk ke part 2. Oke, lumayan lama guys. Nah, jadi ketika kita mau masukkan ini munculnya angka, itu fungsi dari input type, jadi tipe teksnya. Kalau misalnya kita hapus ini, kita run kembali, maka kita akan melihat di sini ada huruf, ada angka, jadi masih campuran. Makanya kita perlu menambahkan input type text. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin meletakkannya di bawah, silahkan ini kita kasih below layout below, itu ID-nya. Nah, ID-nya ini akan mengacu ke ID sini. Jadi kemana dia akan mengikuti di bawahnya itu. Kita kasih TV awal. Nah, kemudian dia akan di bawahnya. So mungkin di sini di masukkan kita kasih padding biar agak rapih, sekitar 20 dp biar agak sedikit ke tengah. Mungkin silahkan. Oke, mungkin udah. Kita copy. Kalau teman-teman silahkan diketik biar paham dan ingat. Kedua, ID-nya saya ganti kedua, kemudian saya masukkan angka. Ini masuk ke below-nya, kita akan di bawah karena ini menumpuk. Jadi kita akan masuk ke ET angka pertama. Nah, nanti akan di bawahnya. Oke, sekarang kita akan membuat tombolnya. Di sini kita akan membuat tombol. Di linear layout kita akan tambahkan properti apa ini? Orientation. Nah, orientationnya kita horizontal biar dia rata ke kanan, tidak ke bawah. Kemudian kasih apa ini? Kita kasih below layout ke angka kedua. Kita angka kedua biar dia agak di bawahnya. Kasih button kita wrap content, kemudian ID-nya ini penting, ID btn 1 sebenarnya untuk bukan btn 1, btn tambah. Jadi kita kasih teksnya sini, teks bukan menggunakan hint, kita kasih angka plus. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian cukup. Tinggal kita copy paste saja. Tapi ingat teman-teman, jangan copy paste. Saya sarankan ketika belajar jangan pernah copy paste. Teman-teman harus ketik sehingga teman-teman bisa paham. Kali sini dirubah. Bagi
bagi itu garis miring. Data enter kali bagi apa nih, minus, kurang. Oke, nah kita udah beres. Kalau kira-kira ditambah satu lagi atau modulus mungkin kita akan tambahkan. Kita tambahkan modulus, tapi nggak muat guys. Mungkin kita akan rubah modulus itu persen, sisa bagi. Modulus. Nah, karena ini tidak muat, maka kita akan rubah di bagian buttonnya, widthnya mungkin kita 30 dp. Besar atau tidak? Oh, kecil. Oke, 50 deh. 50. Oke, kayaknya cocok 50. Oke, kita akan copy paste. Tapi lumayan kekecilan teman-teman. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman silakan lebih rapi lagi teman-teman. Dalam desainnya saya yakin teman-teman bisa lebih bagus lagi. Nah, kita akan membuat center horizontal true biar dia ada di tengah seperti ini. Kemudian udah ini, atau kita kasih button satu lagi, clear. Kita kasih paling atas mungkin di sini, btn clear. Oke, sininya C, biasanya C ya, biar bisa kita nggak clear. Mungkin cukup. Operator sudah, clear sudah, tinggal kita kasih satu lagi. Apa ini, hasil. Kita menggunakan text view. Kita wrap content, widthnya wrap content, terus match parent. Atau kita bisa copy dari atas ini. Paste. Nah, di sini kita rubah menjadi TV hasil. Masukkan angka. Kita teks hasil aja, teks hasil, nanti di bawahnya kita akan ada hasil. Terus kita tambahkan layout below, ID-nya ke LL operator. Nah, biar agak di bawah ini. Oke, hasil udah ada. Kita tambahkan TV lagi, dan kita kopas lagi. Kita teksnya akan hilangkan, mungkin awalnya kosong seperti ini. Kita bilaunya ke TV teks hasil. Ada error, mau duplikat. Oh iya, sini baru kita tulis TV hasil. Oke, jangan panik ketika ada error. Kita slow saja, kita akan cari errornya kenapa, kita baca. Ini 10 dv aja, ini jaraknya dari atas. Mungkin
cukup seperti ini. Kemudian kita run. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Teman bisa inputkan angkanya, misalnya angka 2, tapi ketika diklik ini belum jalan. Udah lihat ini belum ada efek apa-apa. Nah, nanti kita akan tambahkannya di part kedua. Mungkin itu aja. Semoga teman-teman mengerti dan bermanfaat videonya bagi teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe videonya. Jika teman-teman suka, silahkan like dan share ke teman-teman yang lainnya. Jika teman-teman tidak suka, silahkan isi di kolom komentar kenapa tidak sukanya dan bagaimana supaya teman-teman suka dengan video yang saya upload. Thank you. Let's bye-bye.